Kentut Sigung. Di suatu hutan hiduplah seekor sigung. Dia sangat pemalu. Setiap hari dia hanya mengurung diri di rumahnya dan tidak mau berteman dengan siapapun. Suatu hari, Landak mau berulang tahun. Dia mau mengadakan pesta ulang tahun di rumahnya. Dan dia mau semua binatang di hutan datang, termasuk juga sigung. Bagaimana caranya ya agar sigung mau datang ke pestaku? Landak ingat dulu dia selalu bermain dengan sigung, tapi karena suatu peristiwa sigung menjadi pemalu dan menyendiri. Landak masih ingat peristiwa waktu itu. Dia, sigung, dan teman-teman lainnya sedang bermain bersama-sama. Tiba-tiba terdengar suara petir sangat nyaring. Semua binatang terkejut, termasuk sigung. Tapi yang membuat teman-temannya sangat terkejut dan kabur adalah terciumnya bau yang sangat tidak sedap dari tubuh sigung, yaitu kentutnya yang bau. Wah, bau sekali. Aku tidak kuat menciumnya. Ayo teman-teman, kita pergi saja. Teman-teman, maafkan aku. Aku tadi terkejut, jadi tidak sengaja kentut. Semua binatang pergi menjauh dari sigung. Setelah peristiwa itu, sigung tidak mau lagi berkumpul dengan teman-temannya dan lebih memilih mengurung diri di rumahnya. Oh, aku tahu caranya. Mudah-mudahan ini berhasil. Kemudian Landak mengirim sebuah paket ke rumah sigung. Paket. Taruh aja di depan pagar. Kata sigung dari dalam rumahnya. Setelah rusa pengantar paket pergi, barulah sigung keluar rumah dan mengambil paketnya. Siapa yang mengirimku paket ya? Oh, dari Landak. Apa isinya? Kemudian sigung membuka isi paket tersebut. Oh, undangan ultah. Dan ini apa ya? Minyak wangi. Harum sekali. Kemudian sigung memakai minyak wangi tersebut. Dia menyukai baunya. Dan setelah beberapa hari memakai, dia mulai memberanikan diri untuk keluar rumah. Di depan rumahnya, sigung bertemu dengan harimau. Hai sigung, apa kabarmu? Sudah lama tidak melihatmu. Iya, aku baik-baik saja. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Di saat sigung dan harimau berbicara, kemudian rubah lewat di depan rumah sigung dan melihat mereka. Dia pun mampir. Hai Sigung, aku senang kamu keluar rumah. Besok ulang tahun Landak. Bagaimana kalau kita semua pergi ke sana? Bukankah kamu sudah terima undangannya? Tapi kalau aku datang ke sana, apa tidak malah merusak pesta? Tidak akan terjadi apa-apa, Sigung. Ya Sigung, kita pergi sama-sama ke sana. Sigung kemudian menjawab. Baiklah teman-teman, kalau memang menurut kalian tidak apa-apa, aku akan pergi ke pesta Landak. Keesokan harinya, sigung, harimau, dan rubah pergi ke rumah Landak. Di sana telah berkumpul binatang-binatang lainnya. Landak menyambut sigung dengan senang hati.
Terima kasih Sigung, kamu mau datang ke pestaku. Sigung, kami semua senang kamu hadir di pesta ini. Jangan suka menyendiri lagi ya. Kami kesepian, kamu tidak ada. Iya teman-teman, mulai sekarang aku tidak akan menyendiri lagi. Selama pesta, Sigung menahan diri tidak makan banyak dan berusaha tenang agar tidak mengeluarkan kentutnya yang bau. Pesta ulang tahun Landak berjalan lancar dan Sigung pun pulang dengan hati senang. Setelah hari itu, Sigung sudah percaya diri kembali dan bermain bersama-sama lagi seperti dulu dengan teman-temannya. Suatu hari, minyak wanginya Sigung habis. Sigung bingung, padahal hari ini dia ada janji dengan teman-temannya. Akhirnya, dia memberanikan diri pergi menemui teman-temannya tanpa minyak wangi. Teman-temannya tidak ada masalah dengan Sigung yang tanpa minyak wangi. Sigung pun sangat gembira. Dan seterusnya, Sigung tidak pernah memakai minyak wangi lagi. Beberapa hari kemudian, Sigung dan teman-temannya bermain seperti biasa. Tanpa disadari mereka bermain terlalu jauh, sehingga mendekati pemukiman penduduk. Teman-teman, rasanya hari ini kita terlalu jauh bermain. Tadi sewaktu aku naik pohon, terlihat asap. Itu berarti kita sudah dekat pemukiman penduduk. Ayo kita pulang sebelum tertangkap manusia. Mereka semua berjalan pulang dan tiba-tiba mereka terjebak perangkap pemburu. Aduh, bagaimana kita terjebak? Aduh, bagaimana melepaskannya? Nanti sebentar lagi manusia pasti datang. Mereka semua panik bagaimana caranya melepaskan diri dari perangkap tersebut. Tetapi semua usaha mereka gagal. Setelah beberapa lama kemudian, sang pemburu datang ke tempat tersebut dan melihat hasil buruannya. Dia pun sangat senang. Hari ini aku untung besar, banyak sekali binatangnya. Ketika sang pemburu menurunkan perangkapnya ke tanah, tiba-tiba Sigung kentut dan mengeluarkan bau kentutnya yang khas, dan sang pemburu tidak tahan dengan bau tersebut kemudian pingsan. Wah, bau sekali, aku tidak kuat menciumnya. Melihat sang pemburu pingsan, Sigung pun berkata, Ayo teman-teman, sadarlah, kita harus cepat pergi sebelum pemburu ini sadar dari pingsannya. mereka semua bergegas pergi dan mereka semua pun selamat dari pemburu. Dalam perjalanan pulang, burung merak berkata, Untunglah kamu mengeluarkan kentutmu, Sigung. Kalau tidak, kita semua pasti sudah tertangkap pemburu. semua teman-temannya sangat berterima kasih kepada Sigung, dan Sigung pun sadar bahwa kentutnya itu bukanlah kekurangan, tapi suatu kelebihan, sehingga dia tidak rendah diri lagi.